melaksanakan ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Tuhan tetap abadi, takkan merubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
sehat nih Kak. Puji Tuhan. Kita mau ngapain Kak sekarang? Karena adik-adik sehat, kita mau ajak adik-adik untuk goyangin dulu nih semua badannya. Biar lentur. Ya Betul, Kak? kita mau olahraga dulu. Berarti Benar. semuanya harus berdiri. Yuk berdiri sama-sama. Pakai gerakan ya adik-adik. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Lagi lebih semangat. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan lagi. Putar ke kiri, putar ke kanan. Udah capek nih kayaknya kalau Bebe ya. Belum dong. Belum ya, oke. Kalau gitu kita mau mulai ibadah kita hari ini. Adik-adik boleh silakan duduk dulu. Kita mau berdoa. Oke, yuk semuanya lipat tangannya. Tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah bersama. Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami hari ini. Tuhan berkati ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong. Siapa yang hari ini seneng banget? Saya. Aku juga. Sukacita ya Kak ya? Sukacita banget. Tapi kita mau lihat dulu nih muka-muka sukacita adik-adik. Coba semuanya Coba kasih semuanya senyum. Iya, gitu baru cantik ganteng ya. Ya bener banget. Kalau gitu yuk bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Yuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Lagi yuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji
Oke, adik-adik boleh silakan duduk kembali. Sekarang saatnya kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi adik-adik. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan
tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa kabar? Wah, senang banget ya kalau kita boleh beribadah walaupun masih kita secara online. Mungkin ada ya juga ya yang sudah datang ke gereja, yang bisa bertemu dengan teman-teman. Nah, hari ini Kak Erlin pengen menyampaikan satu firman Tuhan, yaitu tentang kesabaran. Adik-adik tahu ya, bagaimana orang itu harus sabar. Nah, di dalam Alkitab ada tokoh firman Tuhan yang sabar menunggu janjinya Tuhan. Kira-kira adik-adik tahu nggak? Siapa ya kira-kira tokoh ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yaitu seorang bapak. Dia disebut bapak orang percaya karena dia selalu taat akan firman Tuhan dan sabar menanti janjinya Tuhan. Siapa? Ya, dia adalah Bapak Abraham. Bapak Abraham sabar menunggu janjinya Tuhan karena Tuhan pernah berjanji melalui firman Tuhan bahwa Abraham akan menjadi bapak orang banyak. Keturunannya bisa seperti bintang di langit dan pasir di laut karena begitu banyaknya sampai tidak terhitung. Tapi adik-adik tahu sampai usianya dia tua, ya, sampai usia 99 tahun, dia belum memiliki anak yang dijanjikan itu. Wah, kira-kira kalau 99 tahun itu lama nggak ya? Tua nggak ya? Wah, pasti tua. Ya, sedangkan istrinya, Ibu Sarah, usianya juga sudah di atas 90 tahun. Nah, tetapi Abraham tetap sabar menunggu janji Tuhan karena janji Tuhan selalu pasti, selalu akan digenapi. Dan ternyata benar, kepercayaan Bapak Abraham ternyata benar. Ketika Bapak Abraham umur 100 tahun dan Sarah istrinya berumur 90 tahun, ternyata Tuhan memberikan anak yang dijanjikan, yaitu Ishak. Nah, adik-adik, karena Abraham sabar menunggu janji Tuhan, Tuhan menggenapi janji firman Tuhan. Dan Tuhan memberikan keturunannya kepada Abraham. Dan Abraham menjadi bapak orang percaya, adik-adik. Nah, oleh karena itu, kita harus belajar sabar seperti Bapak Abraham. Nah, tetapi di dalam Alkitab ada juga loh contoh seorang raja yang tidak sabar. Karena tidak sabar, akhirnya dia tidak mentaati firman Tuhan. Adik-adik tahu kira-kira siapa ini? Kalau tadi Bapak Abraham yang percaya dan sabar menunggu janji Tuhan, tapi yang ini dia tidak sabar. Ya, dia adalah Raja Saul. Kenapa Raja Saul tidak sabar? Karena pada saat itu Raja Saul itu ingin berperang dengan Filistin. Nah, karena sudah terjepit, dia menunggu Nabi Samuel untuk memberikan korban bakaran. Tapi Nabi Samuel gak datang-datang. Selama 7 hari ditunggu-tunggu gak datang. Karena dia gak sabar, dia terjepit, orang Israel ada yang tinggalkan dia, akhirnya dia memutuskan keputusan sendiri. Ya, akhirnya Saul memberikan persembahan sebelum kedatangan Samuel, persembahkan korban bakaran, padahal Tuhan menyuruh harus dengan Samuel, harus menunggu Samuel. Tapi Raja Saul tidak menunggu dan dia memberikan persembahan korban bakaran sendiri. Seperti itu. Ketika korban bakarannya sudah dinaikkan, ternyata Samuel datang.
Dan Samuel menegur Raja Saul karena Raja Saul tidak sabar dan tidak taat akan firman Tuhan. Dan apa adik-adik? Adik-adik tahu apa yang diterima Raja Saul? Tuhan menghukum Raja Saul karena kerajaannya tidak selamanya. Dia akan digantikan oleh Raja Daud. Nah, seperti itu adik-adik. Kalau kita tidak sabar menunggu janji Tuhan, sehingga terjadilah tidak taat. Kalau tidak taat berarti apa? Berarti berdosa. Adik-adik, kita mesti belajar sabar. Sabar dalam hal apa sih? Sabar itu seperti apa sih? Adik-adik tahu nggak? Kesabaran adalah suatu sifat hidup terpuji yang hanya sedikit orang, termasuk orang Kristen, memilikinya. Menurut firman Tuhan, hidup kita harus ditandai kesabaran. Sebab itu, kesabaran merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun kita hidup dengan Tuhan. Nah, adik-adik, apa tuh sabar? Seperti apa sabar? Nah, contohnya ya, sabar misalnya dapat menahan diri dari kemarahan. Misalnya kita lagi kesal sama orang, kita harus menahan diri supaya tidak marah. Nah, kemudian kita misalnya dijanjikan seseorang, misalnya dijanjikan mama mau dibelikan sepatu baru, tetapi belum dibeliin nih. Tapi kita nggak sabar, kita merengek-rengek, kita nangis-nangis, kita marah-marah sama mama, sama papa. Lama bener sih nggak dibeli-beliin. Padahal mama atau papa menunggu waktu yang tepat, ketika dia sudah punya uang baru dibelikan. Tetapi pasti dibelikan, makanya harus sabar. Nah, sabar misalnya menunggu, lagi antri nih. Siapa di sini yang suka antri? Misalnya antri pergi ke supermarket atau antri naik bis misalnya. Tapi karena banyak yang antri sehingga lama-lama kesel. Nah, seperti itu jadi tidak sabar. Jadi kalau tidak sabar, maka akan timbul sesuatu yang kurang baik. Ada kemarahan, ada kekesalan. Nah, jangan seperti itu adik-adik. Karena Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita selalu sabar di dalam segala sesuatu. Gimana caranya? Aku kan gak bisa nih. Nah, memang manusia itu cenderung tidak sabar. Tetapi kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku minta tolong supaya Tuhan Yesus menolong aku, memimpin aku supaya menjadi orang yang lebih baik, yang lebih sabar. Tuhan, berikan aku buah-buah roh-Mu Tuhan, buah Roh Kudus, yaitu salah satunya kesabaran. Adik-adik mau menerima buah roh kesabaran dalam keadaan sulit, dalam penderitaan, harus sabar. Baik adik-adik, mama papa harus sabar ya, karena Tuhan Yesus pasti akan memberikan kepada kita roh untuk diberikan kekuatan. Jadi kita tidak boleh marah atau menggerutu kalau segala sesuatu yang kita inginkan belum tercapai. Tetapi ingat, janji Tuhan pasti akan ditepati. Janji mama papa juga pasti akan digenapi. Tapi tunggu waktunya. Jadi harus sabar ya. Yuk kita baca nanti di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal 16 ayat 32. Apa bunyinya? Kita baca ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi ya. Amsal 16 ayat 32 bunyinya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya
melebihi orang yang merebut kota. Jadi mulai hari ini adik-adik sabar, ya tekun dalam belajar. Gak boleh cepet-cepet belajarnya, cepet-cepet. Tapi kita harus tekun sabar sehingga mendapatkan hasil yang baik. Gak boleh marah-marah, tetap harus hatinya menjadi hati yang baik, hati yang lurus. Adik-adik mau belajar seperti itu? Minta sama Tuhan ya. Minta biar Roh Kudus yang membimbing kita supaya kita diberikan selalu kesabaran. Siapa yang mau? Ya, semuanya mau ya. Kita mau nyanyi lagu ini nih. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan harus sabar. Sabar, sabar, sabar itu baik. Sabar, sabar, sabar itu baik. Sabar, sabar, sabar itu baik. Anak Tuhan selalu sabar. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Yuk kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu karena Tuhan Yesus baik. Hari ini kami belajar tentang kesabaran. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk dapat menahan diri, menguasai diri, sehingga kami dapat sabar, dapat menurut akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami minta kekuatan, pertolongan daripadamu. Tuhan berkati kami semua, berkati mama papa, berkati keluarga kami semuanya, agar kami selalu taat dan selalu ikut akan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang kami percaya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lukas 12 ayat 40. Hendak ya kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu katakan. Lukas 12 ayat 40. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Shalom semuanya. Halo adik-adik, tetap semangat kan mengikuti ibadah Abi Petamburan. Meskipun kita masih ibadah online, kita harus tetap semangat ya. Nah adik-adik, setelah kita selesai mendengarkan cerita firman Tuhan baru aja, gimana? Firman Tuhannya menarik nggak? Kalian ada yang bingung nggak? Nggak kan? Karena adik-adik pintar semua. Nah adik-adik jangan lupa ya, setelah kita mendengar cerita firman Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah Abi Petamburan, kalau ada tugas dari kakak sekolah minggu yang sudah cerita, misalkan ayat hafalan ataupun aktivitas yang lain, adik-adik kerjakan ya. Dan juga saat live streaming atau saat kita ibadah, jika ada kuis live chat, adik-adik juga harus mengikuti supaya kita dapat hadiah ataupun kita dapat tambahan kupon. Ikutin ya adik-adik. Nah adik-adik, kakak juga mengucapkan
happy birthday buat adik-adik semua yang merayakan ulang tahun di minggu ini atau di hari-hari ke depan. Doa kakak kiranya adik-adik sehat selalu dan selalu diberkati Tuhan, tambah pintar, tambah taat pada orang tua, terlebih tambah taat pada Tuhan. Oh iya adik-adik, pandemi kita belum berakhir loh, masih ada virus corona di sekeliling kita. Nah, gimana adik-adik, takut nggak? Nggak usah takut dan nggak usah khawatir. Yang penting kita tetap jaga protokol kesehatan. Apa aja itu ya? Nah, yang pertama adalah kita harus rajin cuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun atau kita bisa menggunakan hand sanitizer. Dan yang kedua, kita harus rajin memakai masker saat keluar rumah. Dan yang ketiga, kita harus menghindari kerumunan, nggak boleh ngumpul-ngumpul. Nah, kalau nggak penting sekali, kita nggak usah keluar rumah. Ingat ya adik-adik, tetap jaga protokol kesehatan. Dan adik-adik juga harus menjaga kesehatan. Yang pertama, adik-adik juga harus makan makanan yang bergizi. Lalu, jangan lupa minum vitamin dan istirahat yang cukup. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah Abi Petamburan minggu depan. Dan sampai jumpa lagi di ibadah cerdik setiap hari Kamis pukul 6:30 sore. Ingat ya adik-adik, kita tetap harus rajin ibadah meskipun secara online. Nah, terima kasih adik-adik. Salam sehat selalu, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, kalau gitu kita mau akhiri ibadah kita nih hari ini Kak Fefe. Iya benar banget. Yuk bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama.